Selamat siang, saya Putu Febriani Widyaningsih akan memaparkan kajian teoritis mengenai gunung api sebagai latar belakang dari topik yang kami bahas. Gunung api merupakan salah satu fenomena geologi yang terbentuk akibat keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Proses ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti tumbukan antar lempeng tektonik, pemekaran lempeng samudra, serta adanya titik panas di kerak bumi. Di Indonesia sendiri, aktivitas gunung api sangat tinggi karena berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, seperti Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Secara umum, gunung api diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi beberapa jenis, antara lain stratovolcano, kaldera, maar, dan cindercone. Bentuk ini terbentuk dari akumulasi erupsi yang terjadi berkali-kali. Gunung api juga memiliki tipe letusan yang berbeda, seperti erupsi efusif, eksplosif, sentral, serta rekahan dari subramin. Pengetahuan tentang jenis erupsi dan struktur gunung api sangatlah penting, karena dapat membantu kita memahami tingkat bahaya yang ditimbulkan. Teori-teori ini menjadi dasar dalam melakukan mitigasi bencana dan perencanaan tanggap darurat saat terjadi erupsi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Andika Putra Wiguna, dan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik dan geologi Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di Sumatera Barat dan merupakan gunung bertipe stratovolcano yang terbentuk dari aktivitas subduction Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung ini memiliki komposisi lava andesitik basaltik dan tergolong aktif dengan riwayat letusan yang panjang. Nah, secara geologis, Merapi terbagi menjadi dua fase besar, yaitu Merapi Tua dan Merapi Muda. Merapi Tua terdiri dari lava dan endapan piroklastik yang telah tererosi, sedangkan Merapi Muda didominasi oleh material vulkanik baru seperti abu, batu apung, dan lahar muda. Ini menunjukkan bahwa gunung tersebut masih terus berkembang secara aktif. Gunung Merapi juga berada dalam kawasan dengan banyak sesar aktif, seperti sesar Sumatera, yang meningkatkan potensi terjadinya gempa dan memperkuat aktivitas vulkanik. Sejarah letusan Gunung Merapi menunjukkan pola yang tidak selalu dapat diprediksi. Dengan erupsi besar yang bisa terjadi tanpa gejala awal yang signifikan, hal ini menjadikan wilayah sekitarnya sangat rawan dan membutuhkan pengawasan yang intensif. Baik, jadi yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan kronologi erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2023. Erupsi terjadi secara tiba-tiba sekitar pukul 14.54 WIB tanpa adanya peningkatan aktivitas seismik yang terdeteksi sebelumnya. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu sekitar 3.000 meter dan disusul oleh 9 erupsi susulan dalam satu hari. Abu vulkanik menyebar ke berbagai daerah seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Agam. Saat terjadi erupsi, tercatat ada 75 pendaki yang berada di jalur pendakian resmi. Erupsi yang terjadi secara tiba-tiba menyebabkan kepanikan dan banyak pendaki terjebak dalam lereng gunung. Proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi medan yang sulit dan cuaca yang buruk. Dari seluruh pendaki, ada 49 orang berhasil diselamatkan, sementara 24 orang ditemukan meninggal dunia. Sebagian besar dikarenakan luka bakar dan benturan material vulkanik. Nah, menurut PVMBG, erupsi ini termasuk tipe freatik, yaitu letusan akibat tekanan gas di bawah permukaan yang tidak selalu terdeteksi oleh seismik. Karena itulah, letusan seperti ini sangat sulit diprediksi.
Hal ini memprihatinkan atau memperlihatkan pentingnya pembatasan aktivitas masyarakat di radius berbahaya serta edukasi yang lebih intensif terkait resiko letusan dari Gunung Merapi atau letusan dari Gunung Merapi yang dapat terjadi secara mendadak. Selamat siang, saya Kade Uni Merdiani yang akan menjelaskan dampak dari erupsi Gunung Merapi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Erupsi Gunung Merapi menimbulkan dampak yang luas dari sisi sosial. Ribuan warga mengungsi untuk menghindari bahaya. Kondisi pengungsian yang padat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan dan tekanan psikologis, terutama pada anak-anak dan orang tua. Banyak warga juga mengalami trauma akibat kehilangan rumah, lahan, atau anggota keluarga mereka. Dampak ekonomi pun sangat terasa. Pertanian mengalami kerusakan parah karena abu vulkanik menutupi lahan dan membunuh tanaman mereka. Sektor pariwisata juga berhenti total karena pendakian dan kunjungan wisata ditutup. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran air juga rusak akibat material lahar. Secara ekologis, erupsi menyebabkan kerusakan vegetasi, pencemaran udara akibat partikel halus dan gas beracun, serta gangguan ekosistem. Flora dan fauna kehilangan habitat mereka, sementara aliran sungai tercemar oleh material vulkanik. Keseluruhan dampak ini menunjukkan bahwa erupsi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu sistem sosial, ekonomi, dan ekologi secara luas. Oleh karena itu, mitigasi yang efektif sangat penting. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dalam kasus erupsi Gunung Merapi. Mitigasi bencana merupakan langkah awal untuk mengurangi resiko sebelum bencana terjadi. Dalam kasus Merapi, BVMBG melakukan pemantauan 24 jam menggunakan seismograf dan video surveillance. Zona bahaya telah ditetapkan dan jalur evakuasi telah dipetakan. Namun, masih ada kelemahan dalam edukasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan membentuk tim tanggap darurat dan menyusun rencana evakuasi. Namun, karena letusan bersifat mendadak, respon tanggap darurat yang cepat sangat dibutuhkan. Dalam erupsi 2023, tim SAR bekerja keras mengevakuasi pendaki dan warga yang terdampak. Tahap pemulihan juga dilakukan mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan psikolog masyarakat. Namun, sosialisasi mitigasi masih kurang menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Dari segi teori manajemen bencana, Merapi telah menunjuk implementasi keempat tahap manajemen, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penggunaan teknologi dan pendidikan kebencanaan menjadi kunci utama agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana yang serupa di masa depan.